Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar hari ini baik. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, ibu minta salah satu seorang mantu Jepang untuk berbicara dulu. Terima kasih, Okan. Baik, Ibu akan answer dulu ya, anak-anak. Apakah semua hadir atau ada yang hadir? Semua oke, baik. Ada yang tahu materi pertemuan kita yang lalu tentang apa? Oke, baik, pertemuan kita sebelumnya tentang air dan manfaatnya. Hari kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagunya tentang titik bunyi hujan. Ada yang tahu lagu ini? Tahu, Ibu. Oke, mari kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Hujannya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon dan kebun basah semua. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke, baik. Jika kalian haus, apa yang kalian lakukan, anak-anak? Minum air. Jika di rumah, kalau orang tua kalian mau masak, orang tua kalian menggunakan apa? Kompor. Air. Ya, betul. Jadi, materi kita hari ini tentang siklus air. Apa itu siklus air, Bu? Ibu tidak mengerti tentang siklus air, Ibu. Ya, nanti penjelasan ya, anak-anak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Sabar. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian dalam kelompok saja. Ini kelompok pertama dan ini kelompok satu ya. Nah, anak-anak perhatikan. Anak-anak Ibu akan membagi kalian dalam satu kelompok ya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Ibu. Dengar dan perhatikan di sini pada saat itu menjelaskan materi ya, anak-anak. Nanti Ibu akan membagikan gambar semua makhluk hidup, tumbuhan, baik itu hewan, pasti selalu membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup. Kegunaan air untuk manusia, misalnya untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan digunakan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia makan air, kita tentu harus bersyukur karena air senantiasa selalu tersedia ada di bumi. Jika tidak ada air, maka tumbuhan tidak dapat hidup. Air merupakan salah satu unsur abiotik dalam ekosistem dan merupakan energi yang bisa diperbarui. Ketersediaannya disebabkan adanya siklus. Sebagai informasi, siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui beberapa proses penting, mulai dari proses penguapan dari bumi, mulai dari proses penguapan, pengendapan, dan juga pengumpulan. Baik, di sini ada beberapa sirkulasi air. Mari kita lihat yang pertama, penguapan. Anak-anak perhatikan contoh sirkulasi air pada gambar ini. Proses penguapan ini sering disebut sebagai evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan cair dari padat air menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut dengan transpirasi. Sebagai informasi, proses transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kondensasi. Uap air berasal dari proses evaporasi
evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Proses ini terjadi ketika awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Yang ketiga, presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju ke bumi. Istilah ini mungkin terdengar asing di telinga. Presipitasi ini dapat terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik-titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun akan semakin banyak juga. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tetapi juga salju. Pada musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat. Dan yang keempat itu, infiltrasi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi. Tahap ini sering juga disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi. Air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga ke samudra. Selain itu, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi ini juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, erosi, hingga tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah juga menjadi sulit untuk dijangkau manusia yang kemudian menyebabkan kekeringan dan kesulitan air. Oke, baik anak-anak, semua sudah mengerti apa yang dijelas hari ini? Sudah, Ibu. Oke, Ibu akan bagi lembar kerja pada setiap kelompok dan anak-anak saling diskusi pada kelompok untuk mengerjakannya lalu presentasi ya. Apakah kalian sudah selesai diskusi anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, mari untuk presentasi dan kelompok lain mendengar untuk memberikan tanggapan. Baik, hasil kerja kami dari kelompok kami. Yang pertama, verifikasi, yaitu tahap merupakan proses turunnya air dari awan menjadi bumi. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi itu adalah tahap terjadinya proses kondensasi air pada umumnya yang dikenal dengan pengembunan. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, Bu. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, baik. Tepuk tangan untuk hari ini. Jadi,